喂，我的徒儿姐姐在哪儿？绝对零度一出物，当时情况危急。快说，什么办法？剑种，哦对，剑种。 Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari si Jitang. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini berlatar di kediaman sang kaisar. Terlihat dirinya yang tengah sibuk bekerja, kemudian muncul salah satu petinggi dari Papiliun Peri. Dirinya melaporkan mengenai sebuah perintah yang tengah dijalankan, yakni membunuh si Jitang. Bahkan tanya itu, sosok tersebut juga memerintahkan untuk menghabisi satu kampung si Jitang. Namun meskipun begitu, sang kaisar masihlah khawatir dan tak percaya mengenai rencananya itu. Tapi dengan percaya diri, sosok yang belum tahu namanya itu menegaskan bahwa anak buahnya pasti akan meratakannya. Semua hal yang dilakukan oleh Papiliun Peri itu hanyalah untuk membantu sang kaisar dalam mempertahankan tahtanya itu. Yang mana saat ini mereka mengira bahwa keturunan keluarga Si saat ini itu telah muncul ke permukaan. Hal itu ditandai dengan hilangnya palu legendaris yang tak lain itu adalah ulah dari keluarga Si. Karena sebenarnya sosok yang menduduki tahta kaisar itu haruslah keturunan dari keluarga Si. Dengan begitu hanya untuk mempertahankan tahtanya sebagai kaisar, Lao Chao bersedia melakukan apa saja untuk membantai marga keluarga Si. Meski begitu, kekhawatiran bukan hanya dari keluarga Si, yakni sosok tersebut juga mengingatkan kepada sang kaisar untuk selalu mengendalikan putri satu-satunya itu. Karena tak jarang putri Si Hongxi nyatanya selalu membantah bahkan melawan perintah dari Papiliun Peri. Karena jika Si Hongxi melakukan sesuatu pelanggaran lagi, maka dirinya tak segan untuk menghabisinya. Karena dengan begitu, posisi Cao Lao sebagai kaisar maka akan selalu aman dan tentram. Tak lama setelah perbincangan itu, sosok Papiliun Peri pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, di sana muncul seorang pelayan yang membawa sebuah makanan. Dirinya di sana juga menanyakan mengenai seorang putra dari kaisar yang sebelumnya yang terdengar masih hidup. Namun ternyata hal itu memang benar adanya. Akan tetapi sang kaisar menyayangkan bahwa tak lama lagi semua orang dari keluarga Si itu akan dimusnahkan. Dikarenakan dirinya berpura-pura bahwa hal itu merupakan tindakan jahat Papiliun Peri yang tanpa diduga merencanakan sebuah tindakan pembantaian pada salah satu tempat di sekte dirinya. Mendengar berita itu, jelas seorang pelayan itu pun seketika terkejut dan langsung bersedih. Dikarenakan dari kerumunan sekte Tang ternyata adanya sosok bermarga Si merupakan putra mahkota yang sebenarnya. Jelas dengan sikap dari pelayan itu, sang kaisar akhirnya mengetahui bahwa sosok di sampingnya itu merupakan antek-antek dari kaisar sebelumnya. Yakni mereka masih setia pada keluarga Si. Mengetahui itu membuat posisinya itu sangatlah terancam. Di sana pelayan itu pun meminta pada sang kaisar untuk melakukan tindakan dalam penyelamatan putra mahkota yang sebenarnya. Dirinya menyarankan untuk melakukan pembangunan sebuah akademi yang mengembangkan anak-anak berbakat. Yang jika sudah siap, barulah sang kaisar bisa mengerahkan semua pasukan di akademi untuk membantai semua musuhnya. Dengan begitu, pangeran yang sebenarnya, tepatnya pangeran yang ke-8 itu bisa menaiki tahta dan mengangkat bendera dinasti Jiang lagi. Namun mendengar itu, sang kaisar lantas langsung menolaknya. Dikarenakan sosok pangeran ke-8 itu masih terlampau muda yang tak mungkin memimpin satu dinasti. Mendengar semua saran yang dilontarkan oleh pelayan itu, membuat ia pun mengerti bahwa sebenarnya secara tak langsung sang pelayan menginginkan untuk mengkudetanya. Perbincangan ini jelas tak mau dilanjutkan. Dengan cepat ia pun menghentikan semua mimpi pelayan itu dengan satu pukulannya. Di sisi lain, di reruntuhan sekte terkuat,
Di sana terlihat baik si Jitang ataupun Mo Yuking saat ini tengah berjuang untuk masalahnya masing-masing. Si Jitang saat ini berjuang untuk membuka gerbang tungku sekte terkuat. Dan Mo Yuking saat ini tengah berjuang untuk menahan efek dari kekuatannya sendiri, yakni serangan balik suhu terendah. Renjian di sana ternyata berasumsi bahwa yang bisa menyelamatkan efek serangan balik Mo Yuking itu hanyalah si Jitang dengan tungku paksinya. Akan tetapi perkiraan Renjian masihlah prematur, yakni dirinya mengatakan bahwa tungku sektenya itu hanyalah bekerja pada anggotanya saja. Yakni singkatnya kekuatan yang akan ditampilkan si Jitang itu hanya berpengaruh pada seorang master yang membeku bersama Mo Yuking. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba si Jitang akhirnya berhasil mengeluarkan artefak tungkunya. Dengan cepat ia pun melemparkan tungku itu pada mereka. Dan benar saja yang berhasil diselamatkan oleh si Jitang itu hanyalah seorang master dari sektenya. Dan si Jitang yang sudah merasa lemas, lantas ia pun langsung terjatuh pingsan. Dengan cepat Renjian dan Ahki kemudian langsung membawanya dan merawatnya. Akan tetapi kembali di saat Ahki tengah merawatnya, tiba-tiba si Jitang mengeluarkan percikan darah dari mulut dan hidungnya. Membuat Ahki pun merasa panik hingga ia pun berteriak memanggil Renjian. Namun ternyata Renjian nampaknya sudahlah mengetahui fenomena yang lumrah terjadi itu. Yang ternyata itu berkaitan dengan kekuatan si Jitang yang belum menerobos sebuah larangan sekte. Namun meski begitu, Ahki tak percaya dengan yang dikatakan Renjian. Dikarenakan Ahki telah melihat kekuatan si Jitang yang sangat luar biasa yang tentu tidak mungkin si Jitang masih berada di tingkatan kedua. Beruntung setelah diobati Renjian, si Jitang akhirnya mulai tersadar dan kembali bangkit. Dengan cepat Renjian pun langsung memperlihatkan serta memberikan sebuah buku teknik latihan rahasianya. 时间不多了，这是九阳功法。 Si Jitang yang penasaran kemudian menanyakan mengenai teknik di dalam buku tersebut. Namun Renjian enggan menjawabnya dan malah menyuruh si Jitang untuk membacanya sendiri. Setelah itu si Jitang menanyakan mengenai kondisi dari Mo Yuking. Tak diduga demi untuk melatih si Jitang, Renjian rela membohonginya yang mengatakan bahwa kondisi Mo Yuking kali ini sangatlah baik-baik saja. Renjian di sana juga mengingatkan pada Ahki untuk tidak memberitahu mengenai kondisi Mo Yuking yang sebenarnya. Karena demi untuk melatihnya, si Jitang diharuskan untuk berfokus dan melatih teknik tersebut. Yang ternyata kondisi dari Mo Yuking saat ini itu masihlah membeku. Karena hal itu merupakan sebuah efek samping dari kekuatannya. Namun meski begitu, Renjian masihlah mencoba untuk menyelamatkan Mo Yuking dengan membakarnya. Waktu demi waktu terus berlalu, Renjian itu masihlah terus membakar Mo Yuking. Dan kini si Jitang terlihat terus melakukan pelatihan dari bukunya itu. Tak lama pelatihan pun dihentikan dan si Jitang kemudian beristirahat dan makan bersama. Dan ternyata pelatihan yang dilakukan si Jitang itu terbilang sangatlah cepat. Yakni hanya dengan 1 hari 1 malam si Jitang ternyata telah melatih tahap pertama dari buku itu. Dan tak hanya itu, si Jitang ternyata kali ini telah menembus kekuatan hingga ke level ketiga. Membuat Ahki yang mendengarnya jelas ia pun menjadi sangatlah senang. Karena dengan menembus level ketiga, si Jitang bisa menghilangkan sebuah larangan dari sektenya. Dengan itu ia pun berniat untuk memberitahu tingkatan kekuatannya pada Mo Yuking. Ia pun lantas menanyakan mengenai keberadaan Mo Yuking saat ini. Tak ada pilihan lain, Renjian akhirnya mengatakan yang sebenarnya, yakni Mo Yuking masihlah mengalami sebuah efek serangan balik yang kini masih membeku. Mendengar itu seketika si Jitang pun langsung menjadi marah. Di sana ia pun mendesak menanyakan pada Renjian untuk menyelamatkannya. Sebelum mengatakannya, Renjian kemudian mengajak si Jitang untuk melihat kondisi Mo Yuking. Tak hanya itu, Renjian juga menjelaskan mengenai serangan suhu terendah yang sangat luar biasa yang tentu tak dapat diremehkan. Bahkan ia mengatakan untuk bisa meredam kekuatan itu haruslah dengan sebuah teknik tingkat tinggi. Meski begitu, ternyata Renjian masihlah memiliki salah satu cara untuk bisa menyelamatkannya, yakni tepatnya makam pedang. 剑种，对，剑种。
sebuah tempat yang dihuni dua pedang sekaligus yang memiliki kekuatan di luar nalar, yakni itu adalah pedang Yin dan Yang. Tak banyak basa-basi, si Jitang yang telah mengetahuinya, ia pun langsung bergegas untuk mendatanginya. Dan ternyata untuk bisa sampai ke tempat itu, diharuskan berjalan pada sebuah rantai yang terbentang antara bukit satu dan bukit yang lainnya. 我怎么会突然恐高了呢？ Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di depan gerbang tempat itu. Dikatakan jika ingin menemukan dua pedang Yin dan Yang, itu diharuskan melewati 7 paviliun pedang sekaligus. Dan di setiap pavilionnya terdapat bahaya yang siap mendatanginya. Dan santer terdengar setelah melewati 7 pavilion itu ternyata masih ada satu lagi rintangan yang harus dilalui. Yakni si Jitang diharuskan melawan sosok monster yang legendaris. Dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So the next time, and seperti biasa, salam para jagoan.